Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Fitria Yamani dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2022. Saya di sini akan memperlihatkan hasil pemrograman untuk halaman dosen yang sebelumnya itu membuat tugas pemrograman halaman untuk mahasiswa. Baik, saya mulai untuk memperlihatkan hasil pemrograman halaman dosen. Dan sebelumnya saya mohon maaf apabila suaranya kurang jelas atau kurang terdengar. Baik, ini untuk codingan mahasiswa yang sebelumnya di sini, dan di sini ada halaman dosen yang sudah saya buat. Dan untuk halaman dosen itu sendiri nggak jauh beda dari codingan yang halaman mahasiswa. Di sini saya hanya mengcopy dari yang sebelumnya lalu diubah untuk isinya. Maksudnya itu misalnya di sini itu di dosen tabelnya itu hanya ada NIP, nama, telepon, email, prodi, dan pastinya ada aksi ya. Dan di sini nih untuk halaman mahasiswa itu ada NIM, nama, alamat, telepon, jurusan, angkatan. Ini tergantung masing-masing. Kalau saya ada ini, dan untuk sebelum membuat codingan untuk halaman dosen itu sendiri, saya membuat sebuah database di buka. Nah, saya membuat database di sini yang untuk mahasiswa ya. Ini untuk mahasiswa, dan di sini untuk dosen. Di sini nggak jauh beda juga. Di sini ada prodi, email, telepon, nama, NIP. Saya membuatnya hanya 5 saja, dan di sini untuk tipe datanya varchar, dan atau panjangnya itu ada penilaian itu 1240. Pokoknya ini menyesuaikan ya. Dan setelah membuat database, baru memulai untuk codingan. Dan untuk codingan itu sendiri dipastikan walaupun kita hanya mengcopy dari codingan sebelumnya, itu harus melihat di mana dia mengambil datanya. Jangan lupa untuk mengubah. Misalnya nih di sini ada result MySQL query, select bintang form dosen order by NIP, karena kan domainnya itu adalah NIP ya. Kalau misalnya untuk mahasiswa itu kan NIM, jadi jangan sampai kalau misalnya di halaman dosen malah ngambilnya NIM gitu. Dari sini nggak jauh beda. Dan pastinya untuk halaman dosen itu sendiri nggak hanya mengcopy halaman depannya aja, itu dari untuk menghapus dosen, terus untuk tambah dosen, terus update dosen itu dibuatkan. Nah, ini misalnya ini untuk hapus dosen, dan hapus dosen juga nggak jauh beda dari halaman yang untuk mahasiswa. Di sini aja tuh. Misalnya ini untuk mahasiswa, delete data mahasiswa. Di sini saya beri nama biar memudahkan sebenarnya. Di sini dari result kegiatan. Ini dia mengambil form dari NIM, berarti kan mahasiswa. Ini kurang ya. Saya tambahkan terlebih dahulu. Enggak. Kalau hapus sama. Oke. Dan di sini untuk hapus, dan ini untuk hapus
dosen itu sendiri. Yang saya bilang yang pas awal, kalau misalnya itu jangan lupa untuk mengubah delete from misalnya dosen atau mahasiswa, karena nanti malah masuknya harusnya ke dosen malah maksudnya ke yang mahasiswa menghapusnya. Terus untuk kembali ke tampilan home setelah data dihapus, ini ada header lokasinya itu dosen PHP, dan dipastikan lagi untuk lokasinya ini mau dikembalikan kemana gitu. Tetapi lebih enaknya kayak bertahap ya kembalinya, maksudnya kayak misalnya kita habis menghapus nih, otomatis kan harus langsung masuknya itu masih di halaman dosen, nggak langsung ke beranda gitu. Jadi di sini jangan lupa untuk menambahkan lokasi dosen PHP. Dan kalau misalnya kita lihat nih untuk hapus sebelumnya ini lokasinya mahasiswa, berarti dia langsung kembali masih tetap nih ke mahasiswa, nggak langsung beranda gitu. Dan di sini juga ini dipastikan terkoneksi ya, ada misalnya ada home ada koneksi. Nah, ini ada koneksi PHP. Ini menyambungkan ke semuanya ya untuk server nama pasti. Dan untuk indeks nah untuk tambahan, dan untuk tambah pun saya sama mengcopy dari codingan sebelumnya, yang hanya berbeda yang tadinya saya ubah misalnya ini. Nah, di sini ada ref mahasiswa PHP untuk kembalinya, dan untuk dosen sama ini kembalinya ke halaman dosen gitu. Untuk habis kita menambahkan dosen itu kembalinya ke halaman dosen, nggak langsung loncat gitu ke halaman yang awal. Terus di sini sama ada nih nama, telepon, email, simpan. Pokoknya kalau misalnya untuk ini tergantung masing-masing mahasiswa mau itemnya apa aja atau tabelnya apa aja. Dan di sini from action itu simpan dosen, dan dipastikan jangan lupa untuk setelah ditambah kita harus menyimpan data yang kita telah tambahkan itu ke simpan dosen di PHP yang sebelumnya kita sudah buat. Itu untuk simpan PHP, sama juga nih untuk simpan PHP yang sebelumnya nih mahasiswa, ini yang mahasiswa nih. Nah, ini kembali ke tampilannya nih, ke home itu ke mahasiswa PHP. Nah, ini untuk simpan dosennya, nggak jauh berbeda. Dan saya akan memperlihatkan untuk hasil. Baik, untuk hasil sendiri kita buka lokal host 88 dulu ya. Nah, ini untuk halaman home-nya ya. Sebenarnya halamannya aku buat di indeks ini. Nah, ini udah di halaman awal. Terus kita buka ke halaman dosen. Baik, di sini ada halaman dosen. Ini sebenarnya percobaan awal ya. Tadi tuh ada 3 data sebenarnya, ada 3 data, tapi karena ada perbaikan di bagian hapus atau delete, jadi ini. Baik, kalau misalnya ini sama saja seperti tampilannya mahasiswa ya. Ini untuk detailnya, ini untuk edit ya, untuk edit. Nah, ini update. Nah, untuk yang saya bilang tadi sebelumnya, pastikan untuk kembalinya itu tetap tetap balik ke awal gitu, ke halaman
dosen, nggak langsung loncat ke halaman beranda, jadi kan kurang enak. Dan di sini untuk prodi untuk hapusnya ya. Dan baik, nah saya geser ini dulu. Oke, untuk tambah data dosen. Ini saya mau memindahkan lebih dahulu. Baik, kita tunggu saja nih. Misalnya untuk nama dosen, misalnya saya menggunakan nama ini ya. Untuk pelatihan itu sendiri sistem informasi, misalnya ya dosennya mengajar di sistem informasi, kita simpan. Nah ini, dan kalau misalnya untuk hapus, kita coba edit ya terlebih dahulu yang ini ya. Untuk edit kita hapus jadi prodi informatika. Kita buka. Nah ini dan sudah berhasil untuk hukumnya, dan ini untuk data-data. Misalnya kita mau hapus, jadi tidak ada perubahan kemana-mana, keluar kemana-mana, jadi tetap di halaman posisi, dan tidak jauh beda sih dari halaman yang mahasiswa, karena emang hasilnya itu hanya mengcopy dari yang sebelumnya. Nah ini dosen mahasiswa. Dan saya lihat kembali untuk codingannya, ini ada update dosen, tidak jauh berbeda dengan update sebelumnya. Ada tambah dosen, tambah, pokoknya ada besar, ada detail dosen, hanya yang membedakan isinya. Dan pastikan sebelumnya sudah membuat database khusus untuk dosennya. Baik, cukup dari saya untuk memperlihatkan hasil codingan untuk halaman dosen yang sebelumnya itu ditugaskan untuk halaman mahasiswa. Cukup dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penyebutan, mohon maaf. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.